nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu pada tanggal 21 Juni 2020 dan tetap dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini juga merupakan ibadah penutupan bulan pelayanan dan kesaksian. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dan mari kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama dan baitnya yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat bila musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai kebaktian kita hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan menggunakan kidung kontekstual nomor 7. Puji sorak gembira, sok maate sami asa mekta, Allah Rama seko besar, menyata tresna kapara
sorak bergembira, jiwa raga siapkanlah semua. Allah Bapa sungguh baik, nyatakan kasih kepada umatnya. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Bapak Ibu Saudara, disilakan duduk kembali. Tema kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 yang demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita, senantiasa mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita menghayati kembali firman yang menjadi tema renungan kita, sekaligus menjadi dasar di dalam kita masuk di dalam panggilan pertobatan. Mari kita hayati kembali seluruh kehidupan kita, bahwasanya Roh Kudus yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita, berbicara, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita peka mendengarkan suara Roh Kudus itu dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan arahan Roh Kudus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kita akan masuk di dalam panggilan pertobatan dan kita akan lakukan secara bersaut-sautan. Saya akan mengungkapkan beberapa kalimat penghantar dan Bapak Ibu Saudara disilakan untuk merespon menggunakan Kidung Jemaat nomor 42. Mari kita masuk di dalam panggilan pertobatan, kita kembali mengambil saat teduh. Allah Maha Pencipta, kami berlutut kepadamu, kami berdoa kepadamu, janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu.
lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berlutut dalam doa. Bersama kita memuji memuliakan Tuhan, Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, bahwa kami masih boleh beribadah di pagi hari ini meskipun kami beribadah melalui online. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Suci dan kuduskan pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu, dan firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi jawaban atas setiap masalah kami. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami masing-masing, membimbing kami, menuntun kami dalam kami merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Teguh yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan, berikan akal budi, roh kebijaksanaan dan hikmat-Mu Tuhan, sehingga Bapak Pendeta boleh menyampaikan firman-Mu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kuserahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi isi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun dari padanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 52, kita pujikan bait yang pertama. Sabda Tuhan Allah bagai tirus hujan, turut menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengan sabdanya, umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah siap bersaksi dan melayani, dalam rangka penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita pada hari ini merupakan lanjutan dari bacaan kita minggu lalu, yang mana bacaan minggu lalu adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil dan mengutus para murid, dan bacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan realita medan pelayanan para murid, bagaimana tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi, dan juga bagaimana Tuhan Yesus menguatkan para murid. Oleh sebab itu kita akan mencoba melihat bagian per bagian. Kalau kita membaca secara lengkap perikop ini dimulai di ayat 16 sampai yang ke-33, kemudian perikop selanjutnya 34 sampai 42. Di bagian awal perikop ini sangat jelas bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan medan pelayanan yang harus dihadapi oleh para murid. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bisa kita bayangkan betapa lemahnya atau betapa kekuatan yang tidak terlalu hebat gitu ya, tidak terlalu luar biasa, diutus ke tengah-tengah kekuatan yang sangat luar biasa. Domba dan serigala adalah dua bagian yang sangat berbeda. Nah, inilah gambaran Tuhan Yesus atas medan pelayanan yang akan dihadapi oleh para murid. Bahwa apa yang dihadapi di depan sana mungkin tidak semudah yang dibayangkan pada masa ini. Tidak semudah yang digambarkan atau yang mereka pikirkan. Namun ketika kemudian selain Tuhan Yesus menyampaikan realita pelayanan mereka yang akan mereka hadapi, Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan kepada para murid. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin menggambarkan, ingin mengingatkan, menguatkan para murid
bahwa penderitaan yang akan dialami oleh para murid itu tidak akan melebihi penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Ini tertulis di ayatnya yang ke-25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Menjadi sama, artinya tidak akan melebihi apa yang dialami oleh sang guru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan Yesus ingin mengajak para murid untuk tidak takut menghadapi siapa saja yang ada di hadapan mereka. Mereka hanya harus takut dan bertelut kepada Tuhan yang telah mengutus mereka. Di ayatnya yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Demikianlah firman-Nya di ayatnya yang ke-28, bahwa para murid diingatkan untuk senantiasa tunduk pada otoritas Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup para murid, yang bahkan helai demi helai rambutnya itu Tuhan yang tahu. Di ayatnya yang ke-30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya Tuhan memang sangat berkuasa atas setiap kehidupan para murid. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid untuk tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan yang telah mengutus mereka. Yang ketiga, bahwa para murid diingatkan untuk senantiasa memiliki kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan, melebihi kesetiaannya kepada orang-orang bahkan yang paling mereka sayangi sekalipun. Di ayatnya yang ke-37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya apa? Artinya kesetiaan yang diharapkan ada di antara para murid adalah kesetiaan yang melebihi setianya kepada sanak saudaranya, keluarganya, atau siapapun yang paling dekat. Artinya kesetiaannya yang paling utama adalah kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah bahwa para murid diingatkan untuk senantiasa menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghilangkan keakuannya di hadapan Tuhan. Di ayatnya yang ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. 4 poin inilah yang kemudian menjadi kekuatan, semangat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Di tengah-tengah tantangan-tantangan yang harus dihadapi seperti domba di tengah-tengah serigala, Tuhan mengingatkan, memberikan kekuatan melalui 4 poin ini. Yang pertama, penderitaan yang dialami tidak akan melebihi penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Yang kedua, tunduk pada otoritas Tuhan. Yang ketiga, memiliki kesetiaan yang sungguh, melebihi kesetiaannya kepada orang yang paling dekat. Yang keempat, menyangkal diri dan memikul salib, menghilangkan keakuan, keegoisan dirinya. Dengan mengingat terus 4 poin ini, maka para murid akan tetap dengan setia melakukan tugas pelayanannya, yaitu bersaksi dan melayani. Bapak Ibu Saudara, jika kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari sampai saat ini, tugas panggilan untuk bersaksi dan melayani adalah tugas panggilan yang melekat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Seperti halnya para murid yang akan menghadapi banyak tantangan-tantangan, demikian juga dengan setiap kita. Kita akan juga menghadapi banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita untuk bersaksi dan melayani.
baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita bertetangga, ataupun di tengah-tengah tempat kerja kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita akan menghadapi banyak tantangan demi tantangan dalam kita bersaksi dan melayani. Misalnya, ketika kita mau melayani, kita ingin menolong orang lain, atau kita ingin memberi orang lain, mengulurkan kasih kepada orang lain, tidak jarang kita dicurigai itu dalam rangka kristenisasi, atau membuat orang itu menjadi Kristen, atau membuat orang itu percaya kepada Yesus. Tidak jarang itu terjadi dan kita alami. Ketika kita juga bersaksi, berbagi cerita tentang pengalaman kita bersama Tuhan Yesus yang telah memberkati kita dalam kehidupan kita begitu rupa, anak kita sukses, keluarga kita sukses, ini dan seterusnya, kadang-kadang kita juga dicurigai. Curiganya apa? Oh, orang ini sombong gitu ya. Orang ini ingin mengutarakan kebanggaannya atas keluarganya. Nah, repot kan? Padahal maksud kita adalah kita mau bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang orang salah tangkap, dikiranya kita malah sombong, dikiranya kita malah tinggi hati. Padahal itu bukan maksud kita. Atau mungkin yang lain dan lain sebagainya yang tentu kita alami dalam kehidupan kita. Tidak mudah memang untuk bersaksi dan melayani, karena seringkali kita dicurigai untuk itu semua. Tapi ingatlah apa yang Tuhan sampaikan melalui 4 poin kepada para murid, itu juga tentu berlaku bagi kita semua. Kalau saya boleh menyingkat 4 poin ini untuk kita mudah mengingatnya, saya menyingkatnya PTSM. PTSM, bukan PT Sumber Makmur ya, tapi PTSM ini adalah kepanjangannya tadi. P yang pertama adalah penderitaan yang kita alami tidak melebihi penderitaan yang Kristus alami. T, tunduk pada otoritas Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. S, setia. Mari belajar untuk benar-benar setia kepada Tuhan, melebihi kesetiaan kita kepada orang-orang yang paling dekat sekalipun. Nah, ini yang tidak mudah kadang-kadang kita jalani. Minggu waktunya ke gereja, kita sudah siap, ternyata ada saudara datang. Nah, kesetiaan kita diuji, mau ke gereja atau mau menemani saudara di rumah. Karena kebetulan saudara kita belum seiman gitu ya. Nah, itu kira-kira kesetiaan kita kepada Tuhan yang kita utamakan, pergi ke gereja atau kepada saudara-saudara kita. Nah, ini kesetiaan kita diuji. Dan yang terakhir adalah M, menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya kita menanggalkan, menghilangkan keakuan kita, keegoisan kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika PTSM ini sudah kita laksanakan dalam hidup kita benar-benar, maka kita pun akan dengan sukacita untuk menjalani tugas panggilan kita, bersaksi dan melayani. Kiranya kita senantiasa mampu untuk mengingat akan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua, PTSM. Dan kiranya kita mampu untuk senantiasa bersaksi dan melayani apapun rintangan-rintangan, tantangan-tantangan, sesulit apapun medan pelayanan kita, medan kesaksian kita, tetap semangat. Karena kita tahu kita tidak sendiri. Tema firman Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, memampukan kita untuk bersaksi dan melayani. Selamat bersaksi, selamat melayani. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita respon kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan dengan kita memuji memuliakan Tuhan, nyanyian Kidung Baru nomor 126 bait yang pertama.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Tidak terasa 1 bulan sudah kita bersama berada di dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Dan hari ini bersama-sama kita akan secara simbolis menutup bulan kesaksian dan pelayanan. Namun perlu kita ingat kembali bahwa sekalipun bulan kesaksian dan pelayanan ini diakhiri, bukan berarti bahwa tugas kita untuk bersaksi dan melayani juga berakhir. Karena tugas panggilan kita untuk melayani, untuk bersaksi adalah tugas panggilan yang melekat dan harus kita kerjakan seumur hidup kita. Oleh sebab itu, secara simbolis kita akan akhiri bulan kesaksian dan pelayanan dengan mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Dengan ini, bulan kesaksian dan pelayanan dinyatakan ditutup. Selanjutnya, marilah kita bersama masuk di dalam doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang bersama kita ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan telah berfirman, mengingatkan kembali kepada kami akan tugas panggilan kami, bahwa kami telah siap untuk bersaksi dan melayani. Sekalipun medan pelayanan, medan kesaksian di hadapan kami tidaklah mudah, namun kami yakin, kami percaya dengan terus mengingat penguatan yang Tuhan Yesus nyatakan kepada para murid, juga Tuhan nyatakan kepada kami pada pagi hari ini, maka kami akan benar-benar siap untuk bersaksi dan melayani. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Pagi hari ini juga kami boleh bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam rangkaian bulan kesaksian dan pelayanan. Kami boleh mengakhiri rangkaian bulan kesaksian dan pelayanan pada hari ini, namun kami tahu, kami sadar bahwa tugas panggilan untuk bersaksi dan melayani adalah tugas yang melekat bagi setiap umat percaya. Untuk itu ya Tuhan, kiranya dengan berakhirnya bulan kesaksian dan pelayanan ini tidak mengakhiri semangat kami untuk bersaksi dan melayani, melainkan justru semakin menambah-nambahkan semangat kami, sukacita kami di dalam kami bersaksi dan melayani. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, calon sidi, dewasa, lanjut usia. Engkau berkati semua warga jemaat Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Bangkalan maupun di seluruh Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati kesehatan, kekuatan bagi kami sekalian, sehingga kami dapat menjalankan segala tugas pekerjaan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan,
kami juga berdoa mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun itu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan. Tuhan jamah setiap bagian yang sakit, sehingga saudara-saudara kami segera pulih dan segera bersama-sama dengan kami kembali dalam persekutuan-persekutuan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh Gereja Kristen Jawi-Wetan dimanapun berada, dengan segala program dalam PKT tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya, sehingga setiap warga jemaat Tuhan, setiap gereja Tuhan boleh semakin bertumbuh, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih kami alami. Kiranya Tuhan menolong setiap perawat, medis, dokter, tenaga kesehatan lainnya, relawan, semuanya Tuhan berkati, sehingga mereka semua dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang diisolasi, di karantina karena positif COVID-19. Kiranya Tuhan menemani di tengah-tengah kesendirian mereka. Keluarga juga yang mendampingi, Tuhan juga berkati. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk segera mengakhiri masa pandemi COVID-19 ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami jika itu membuat wabah COVID ini semakin menyebar. Ajari kami untuk taat setia, sehingga kami boleh menolong, membantu pemerintah untuk segera mengakhiri masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang menata secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 menuju era baru, era new normal, era kebiasaan baru. Tuhan memberkati setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, setiap pemerintah pusat, daerah-daerah yang juga ambil bagian di dalam pengambilan kebijakan ini. Tuhan berkati, sehingga kebijakan yang diambil semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa syukur, doa syafaat, permohonan kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan. Firman yang mendasari persembahan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Untuk mengiring persembahan pada pagi hari ini, kita pujikan dari KPJ nomor 157, baitnya yang pertama. Chaos nopi sungsongmu aning pasamuan kelayan lilaning ati kelawan legowo atur nopi sungsongmu kanthi syukureno Chaos nopi sungsong
kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita serahkan persembahan ini. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap terima kasih Bapa atas segala berkat yang telah Engkau berikan, berkat kehidupan, berkat kesempatan kami untuk menghirup udara pada pagi hari ini. Bapa, kami hari ini menyerahkan persembahan kami. Bapak, persembahan ini adalah persembahan mati, tapi kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang menguduskannya. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi setiap kegiatan kami, Bapak. Dan ajarkanlah kami, Bapak, bahwa persembahan yang hidup adalah dari tubuh kami, dan biarlah kami juga mempersembahkan tubuh kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapak, inilah doa kami, kiranya Engkau memberkati, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, warga jemaat yang senantiasa setia melayani Tuhan Yesus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan kekuatan jamahan tangan kasih Tuhan, menjadi saksi dan melayani Tuhan bagi banyak orang, bagi masyarakat di sekitar kita. Mari kita memuji memuliakan Tuhan, nyanyian rohani Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai, memberikan kekuatan dan semangat baru bagi saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 472 bait yang pertama.